Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Saya rasa bisa kita mulai ya kelasnya. Oke, hari ini kita masuk di pertemuan 5. Jadi setelah 2 pertemuan sebelumnya kita berdiskusi mengenai INGOs dan juga NGOs, maka hari ini kita masuk pada bahasan mengenai International Government Organizations atau IGOs. Jadi dulu ketika posisi saya masih sebagai mahasiswa dalam mata kuliah OI itu bahasannya justru tentang INGOs dan juga IGOs gitu. Jadi dulu NGOs itu justru belum dibahas ya, non-government organizations. Tapi kemudian saya berpikir bahwa kayaknya kita tidak bisa mengesampingkan peranan dari non-government organizations. Meskipun dia tidak bekerja dalam level internasional, tapi dalam level lokal, tapi NGOs juga punya peranan yang sama pentingnya. Nah, hari ini kita akan bahas NGOs yang semua rasanya sudah tahu ya, NGOs terbesar di dunia, yakni United Nations. Ada banyak contoh NGOs sebenarnya. Kalau masih ingat di pertemuan 2, ketika materi regionalisme, itu juga kita membahas tentang IGOs sebenarnya, yakni Uni Eropa dan juga ASEAN. Nah, bahasan terkait PBB siang hari ini saya nggak akan bahas terlalu panjang kali lebar terkait sejarahnya, karena menurut saya tidak perlu menjadi mahasiswa HI untuk tahu sejarah dari PBB. Semua pasti juga sudah tahu PBB didirikan tahun berapa, apa yang kemudian menjadi alasan didirikannya PBB, dan sebelum adanya PBB itu ada kakaknya namanya LBB atau Liga Bangsa-Bangsa. Nah, di situs PBB kalau teman-teman buka, itu mereka punya moto gitu ya. Motonya itu adalah Peace, Dignity, and Equality on a Healthy Planet. Gitu. Jadi, motonya ini biasanya berubah-ubah, gitu. Cuman tidak terlalu jelas apakah berubahnya setiap 1 tahun sekali, atau setiap 5 tahun sekali, atau ketika ada perubahan yang signifikan dalam isu-isu global. Nah, yang terbaru, moto dari UN adalah Peace, Dignity, and Equality on a Healthy Planet. Dari moto ini sebenarnya bisa kita lihat bahwa yang menjadi fokus dari kinerja PBB itu pada perdamaian, jadi penciptaan perdamaian di dunia, stabilitas di dunia. Kemudian dignity and equality, ini menyasar pada etnis minoritas, kelompok minoritas. Bisa juga kita, kalau equality juga bisa mengarah kepada gender equality. Dan yang menarik adalah healthy planetnya ini. Kenapa saya katakan healthy planet ini menarik? Karena ada 2 meaning yang bisa ditarik dari kata-kata healthy planet. Yang pertama adalah karena kondisi pandemi, gitu ya, dari tahun 2020. Jadi healthy yang dimaksud di sini adalah sehat secara literal, yakni terbebas dari pandemi COVID. Dan healthy planet yang kedua yang bisa ditarik di sini juga adalah terkait isu climate change atau perubahan iklim, di mana menciptakan dunia atau bumi yang lebih sehat, terbebas dari climate change. Nah, ini yang menjadi moto PBB saat ini. Oke, saya coba jelaskan sedikit dan secara singkat terkait sejarah UN gitu ya. Jadi seperti kalian tahu, UN itu dibentuk tahun 1945 pasca Perang Dunia Kedua. Jadi sebelum pecahnya Perang Dunia Kedua, pasca Perang Dunia Pertama, itu ada yang namanya LBB atau Liga Bangsa-Bangsa. Tapi ketika Perang Dunia Kedua pecah, otomatis LBB bisa dikategorikan sebagai organisasi yang gagal. Nah, kita nggak akan membahas apa yang kemudian membedakan PBB dengan pendahulunya, yakni LBB gitu ya. Tapi yang jelas sampai dengan saat ini ada 193 member anggota dari UN. Ada satu kalimat yang cukup menarik yang saya temukan di situsnya UN, yakni it remains the one place on earth where all the world nations can gather together, discuss common problems, and find shared solution that benefit all of humanity. Jadi disampaikan di situ bahwa perkembangan hubungan internasional, perkembangan isu-isu global itu pasti akan terjadi. Dan apapun perkembangannya, apapun challenge-nya yang nantinya akan dihadapi oleh negara-negara di dunia, PBB itu tetap
punya satu benang merah yang tidak akan berubah. PBB akan menjadi satu tempat di mana negara-negara di dunia bisa berkumpul, membahas dan mendiskusikan masalah bersama, kemudian mencari solusi demi kepentingan humanity atau demi kepentingan kemanusiaan. Ini yang sebenarnya menjadi janji dari UN, bahwa kepentingan kemanusiaan berada di atas kepentingan negara. Meskipun menurut saya pribadi, praktiknya kan tidak melulu seperti itu. Untuk beberapa isu, PBB nyatanya tetap mengedepankan kepentingan negara alih-alih kepentingan kemanusiaan. Mungkin contoh yang paling gampang adalah contoh konflik Palestina yang tidak kunjung usai. Ketika ada beberapa negara yang tergabung dalam Dewan Keamanan Tetap PBB dan mereka punya hak veto, itu menurut saya pribadi cukup menjadi hambatan untuk terselesaikannya konflik di Palestina. Karena ketika Palestina itu ingin diakui kedaulatannya sebagai satu negara yang merdeka dan berdaulat, ternyata diveto oleh salah satu negara dan sampai sekarang status dari Palestina belum secara de facto dan de jure sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Bahkan di UN sendiri statusnya setahu saya masih sebagai observer. Padahal kalau Palestina itu sudah diakui sebagai negara yang berdaulat, gitu ya, secara de facto dan de jure, maka statusnya dia di UN itu sudah bisa dipastikan akan menjadi member states. Gitu. Jadi akan ada 194 member state. Tapi saat ini Palestina masih menjadi observer. Jadi banyak pihak yang kemudian mempertanyakan apakah skema hak veto, skema Dewan Keamanan Tetap PBB itu masih ideal atau tidak. Itu yang kemudian didiskusikan, menjadi perdebatan yang cukup panjang karena nggak kelar-kelar sampai sekarang, utamanya di antara akademisi HI. Oke, saya mau tanya dulu siapa Sekjen PBB saat ini? Antonio Guterres, Bu. Antonio Guterres. Sebelum Antonio Guterres siapa? Ban Ki-moon. Ban Ki-moon, betul. Sebelum Ban Ki-moon? Siapa namanya? Yang orang Ghana itu? Ya, betul. Orang Ghana. Kofi Annan. Kofi Annan, betul. Sebelum Kofi Annan? Nggak tahu. Nggak ada yang tahu. It's fine. Much better daripada angkatan sebelumnya ya, karena angkatan sebelumnya pernah saya tanya, dia cuma tahu sampai Ban Ki-moon. Jadi saat ini Antonio Guterres, sebelumnya itu ada Ban Ki-moon, sebelum Ban Ki-moon itu ada Kofi Annan dari Ghana, sebelum Kofi Annan itu ada Boutros Ghali, kalau saya tidak salah beliau dari Mesir, kalau saya tidak salah, dari Timur Tengah, Boutros Ghali. Oke, saya lanjut. Nah, Guterres dalam statementnya gitu ya, dia pernah mengatakan bahwa in the end it comes down to value, katanya. We want the world our children inherit to be defined by the value and enshrined in the UN Charter. Peace, justice, respect, human rights, tolerance, and solidarity. Jadi kalau katanya Antonio Guterres gitu ya, harusnya dunia yang nantinya akan kita wariskan kepada generasi muda, kepada anak-anak kita, itu harusnya merupakan dunia yang jauh lebih baik dibandingkan sekarang. Jauh lebih baik artinya ya kondisinya damai, stabil gitu ya. Ada justice, di situ ada keadilan, ada respect, ada toleransi, ada solidarity, dan yang tidak kalah penting sebenarnya yang saat ini banyak disuarakan oleh generasi muda adalah masalah climate change. Gitu. Jadi seperti yang sering diungkapkan oleh Greta gitu ya, percuma kami mewarisi dunia yang damai kalau dunianya sendiri sekarat akibat climate change. Gitu. Jadi ini juga salah satu hal yang penting. Yang sayangnya dalam statementnya Guterres, menurut saya dia agak melupakan itu. Padahal dia sudah bagus nih memulai statementnya dengan menyinggung bahwa dunia yang kita akan wariskan kepada anak-anak kita ini haruslah sesuai dengan UN Charter. Tapi kemudian masih melupakan atau masih mengesampingkan isu climate change. Padahal generasi muda, generasi kalian, itu banyak yang kemudian concern dengan isu climate change. Kita bahas sedikit tentang Secretary General. Jadi Secretary General ini ya bisa dibilang sebagai simbol dari organisasi PBB itu sendiri. Makanya menjadi penting bagi anak HI utamanya
untuk tahu siapa-siapa saja sih Sekjen PBB. Jadi sama seperti kita mengetahui siapa Perdana Menteri terbaru Jepang atau siapa Presiden terbaru Amerika Serikat dan seterusnya. Mengetahui siapa Sekjen PBB itu juga menjadi penting, gitu ya. Sekjen PBB itu ditunjuk by the General Assembly on the recommendation of the Security Council for 5 years. Jadi durasi jabatannya itu selama 5 tahun. Dan Guterres itu sudah menjadi Sekjen PBB ke-9. Dia resmi bertugas sejak 1 Januari 2017 dan baru saja dipilih kembali untuk second term-nya. Oke, saya akan bahas sedikit tentang bagaimana caranya suatu negara untuk menjadi member UN. Gitu. Tadi saya ada menyinggung tentang Palestina, di mana saat ini Palestina itu masih menjadi observer di UN. Gitu. Untuk menjadi member UN tuh harus seperti apa sih syaratnya? Gitu. Jadi untuk menjadi member dalam UN, according to Charter of the United Nations, disebutkan bahwa is open to all peace-loving states that accept the obligation contained in the United Nations Charter. Jadi tidak muluk-muluk sebenarnya kalau kita baca United Nations Charter bahwa isinya adalah untuk menjadi member dari UN itu hanya dibutuhkan negara yang mencintai kedamaian. Jadi negara yang cinta damai katanya dan bersedia untuk menerima setiap tugas, tanggung jawab dan kewajiban yang tertera dalam UN Charter. That's it, gitu aja. States are admitted to membership in the UN by decision of the General Assembly. Nah, ini yang kemudian mempersulit. Jadi biasanya negara-negara itu tersandungnya di poin ini, gitu bahwa mereka biasanya akan ditentukan lagi oleh General Assembly apakah kemudian mereka berhak mendapatkan rekomendasi untuk menjadi member UN atau tidak. Itu yang terjadi dengan Palestina. Karena diveto oleh satu negara, yakni Amerika Serikat, maka sampai sekarang Palestina juga belum menjadi member tetap dari UN dan belum diakui sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Bu, Yes. sebenarnya PBB ini bisa nggak menjadi hancur seperti Liga Bangsa-Bangsa? Kita kan kalau Liga Bangsa-Bangsa itu hancur, padahal sudah fondasinya kuat. Apakah PBB ini mungkin aja bisa seperti Liga Bangsa-Bangsa endingnya? Tentu aja kita nggak ada yang mau kalau PBB akan ujung-ujungnya menjadi seperti Liga Bangsa-Bangsa gitu ya. Tapi kalau pendapat saya pribadi, kalau saya melihat bagaimana peranan PBB saat ini, ada beberapa sektor atau ada beberapa isu di mana PBB nyatanya belum mampu berperan banyak. Salah satunya terkait penyelesaian konflik Palestina gitu. Bahkan salah satu mantan sekjennya, setahu saya waktu itu Kofi Annan itu pernah dikirim untuk menjadi pihak ketiga, menjadi penengah antara Israel dan Palestina, dan beliau juga menyerah pada saat itu. Katanya terlalu banyak kepentingan. Menurut saya hal itu bisa dihindari apabila PBB menghapuskan sistem veto. Tidak ada lagi sistem veto, tidak ada lagi negara yang diberikan privilege dengan veto, tidak ada lagi yang namanya Dewan Keamanan Tetap PBB. Tidak dipisah lagi antara Dewan Keamanan Tetap dan tidak tetap. Yang ada hanya Dewan Keamanan PBB, yang kemudian itu di-rolling setiap 1 tahun sekali. Itu lebih fair menurut saya. Karena kekuatan global tidak lagi terpusat pada satu kekuatan atau dua kekuatan, tapi saat ini ada banyak negara-negara yang kemudian bisa menjadi kekuatan baru sewaktu-waktu. Jadi mungkin ya kalau saat ini kita terfokusnya pada persaingan Cina dengan Amerika Serikat gitu ya, tapi sebenarnya ada negara-negara lain yang kemudian juga punya potensi untuk jadi negara besar one day. Itu kalau sistem itu dihapuskan, kemudian tidak ada lagi hak veto dan lain sebagainya, itu akan jadi lebih ideal dan itu akan memprevent kekhawatiran kita agar PBB tidak berakhir seperti LBB. Menurut saya seperti itu, Herdi. Tapi kalau kemudian itu tidak dihapuskan, mungkin nggak nasibnya seperti LBB? Saya mungkin gini, selama tidak ada pecah perang dunia, gitu ya, artinya tidak ada perang dunia ketiga, maka PBB masih akan tetap berdiri. Ambil example-nya tuh ya yang menyebabkan LBB bubar itu adalah karena perang dunia kedua pecah gitu ya. Buat saya selama tidak ada perang dunia ketiga maka PBB masih akan bisa survive, tapi efektivitasnya yang mungkin harus kita pertanyakan.
Berarti Bu, betul ada beberapa orang bilang kalau PBB itu sebenarnya ya 50-50, ngebantu enggak, ngebantu iya. Kayak di ujung tanduk gitu PBB itu sebenarnya. Iya kan? Iya. Kalau saya sih sepakat, ada beberapa mungkin untuk satu isu yang dia bisa memberikan bantuan dengan baik gitu ya. Ada mungkin di beberapa isu lain yang mana ternyata PBB justru make it worse gitu. Saya pernah baca satu jurnal juga tentang itu gitu. Jadi dia bilang intervensi PBB dia dikatakan bahwa justru semakin memperburuk kondisi pada saat itu kalau saya tidak salah konflik di Afrika. Jadi justru memperparah konflik tersebut. Jadi apa yang dilakukan PBB tidak sepenuhnya positif, tidak sepenuhnya berdampak positif. Ada juga banyak contoh di mana ketika PBB berperan justru dampaknya tidak seperti yang diharapkan. Itu Oke, Herdi. terima kasih Ibu. Sama-sama. Akbar silahkan. Ya, baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, selama berjalannya PBB itu, apakah ada negara yang memprotes mengenai hak veto itu tadi? Karena seperti yang kita tahu bahwasanya hak veto itu malah justru menjadikan PBB itu menjadi benturan kepentingan antar 5 negara gitu, Kak. Nah, selama berjalannya PBB, yang mau saya tanyakan tadi itu, apakah ada negara yang memprotes tentang hak veto ini? Karena ya seperti yang saya katakan tadi itu hak veto itu malah jadi kayak cuma benturan kepentingan 5 negara yang mempunyai veto itu nggak sih Kak? Mungkin bisa ditanggapin. Oke, thank you Akbar. Kalau ditanya apakah ada yang memprotes, rasa-rasanya sependek pengetahuan saya belum ada yang memprotes. Kenapa? Karena itu udah tertera dalam UN Charter. Gitu. Jadi masalah hak veto dan lain sebagainya itu udah tertera di dalam UN Charter. Dan memang kalau kalian lihat di sini gitu ya, setiap negara yang ingin bergabung sebagai member UN dia harus mematuhi dan bahkan bertanggung jawab terhadap isi dari UN Charter itu sendiri. Artinya sebelum negara itu gabung ke dalam UN, mereka udah tahu nih konsekuensinya bahwa dalam UN Charter tertulis ada yang namanya hak veto yang dimiliki oleh beberapa negara. Kritikan itu justru muncul dari akademisi HI utamanya. Nah itu yang kemudian kritikannya muncul. Tapi kalau dari negara, surprisingly belum ada satu negara yang kemudian memprotes masalah itu. Termasuk ketika masalah Palestina ya. Indonesia udah pontang-panting kita mencoba melakukan berbagai diplomasi untuk mendapatkan dukungan bagi Palestina, tapi ketika kemudian itu diveto oleh Amerika Serikat, itu ya apa ya upaya kita selama bertahun-tahun tuh gugur hanya dalam satu malam gitu. Iya, Indonesia tidak bisa protes apa-apa juga karena memang itu sudah tertuang dalam UN Charter. Jadi kecewa pasti, tapi kita nggak protes karena itu memang ada di UN Charter. Beda kalau mungkin Indonesia dipimpin oleh Bung Karno, ketika kita nggak suka dengan itu kita langsung keluar dari UN gitu. Posisinya kan sekarang tidak. Gitu. Jadi untuk negara lain pun setahu saya belum ada yang kemudian memberikan kritikan terhadap masalah hak veto tersebut. Itu Akbar. Oke, saya lanjutkan. Nah, yang menarik kemudian selain ada member UN gitu ya, ada juga yang namanya permanent observer. Nah, ini permanent observer adalah status yang saat ini dipegang oleh Palestina. Nah, ini adalah non-member state of UN atau disebutnya juga sebagai permanent observer gitu. The status of a permanent observer is based purely on practice, and there are no provision for it in the United Nations Charter. The practice dates from 1946, jadi sebenarnya terkait permanent observer itu tidak tertuang dalam UN Charter, jadi baru saja ditambahkan oleh keputusan dari Secretary General di tahun 1946. Ada satu contoh negara yang kemudian diberikan contoh bahwa mereka cukup lama, negara tersebut cukup lama berstatus sebagai permanent observer hingga akhirnya kemudian di tahun 2002 baru menjadi UN member ya. Dan yang menarik terkait permanent observer, meskipun di sini tulisannya adalah non-member state of United Nations, ternyata permanent observer itu tidak hanya negara. Jadi yang negara itu setahu saya hanya Palestina untuk permanent observer. Sisanya adalah organisasi internasional. Jadi IGO ada juga gitu, yang termasuk European Union itu masuk dalam permanent observer di UN. Ini yang kemudian menarik sebenarnya, yang kemudian saya masih butuh bacaan lebih dalam gitu ya, apa kemudian tugas dan fungsi dari organisasi-organisasi internasional ini sebagai permanent observer di UN. Tapi yang jelas
permanent observer tidak hanya negara, tetapi juga ada organisasi internasional. Ini yang membedakan permanent observer di UN dengan permanent observer di Uni Eropa ataupun di ASEAN. Gitu, bahwa di mana membersnya ternyata bisa diisi oleh organisasi internasional. Di salah satu sumber yang saya baca sih, tapi saya masih mau cari lebih dalam lagi sih, dia katakan bahwa kenapa ada organisasi internasional yang bisa jadi permanent observer, karena UN ini dikatakan sebagai organisasi paling tinggi tahtanya. Kastanya itu paling tinggi udah di seluruh dunia, itu UN. Kebijakan yang dikeluarkan UN itu bisa mempengaruhi negara, bisa mempengaruhi IGO lain, seperti European Union ataupun ASEAN, bisa juga mempengaruhi INGOs maupun NGOs. That's why organisasi-organisasi internasional itu juga menjadi permanent observer. Jadi mereka juga bisa tetap update dengan isu-isu global, apa yang kemudian dibicarakan oleh negara-negara di dunia, solusi apa. Mereka juga biasanya, tahu saya, bisa memberikan ajuan tawaran solusi. Meskipun balik lagi ke negara-negara tadi, apakah mau menerima ajuan solusi tersebut atau tidak. Itu salah satu reason sih yang pernah saya baca terkait keberadaan organisasi internasional dalam permanent observer. Oke, ini ya gedung sidang umum PBB lah ya, kondisi ketika lagi sidang umum PBB gitu. Nah, saya akan bahas sedikit tentang main bodies-nya United Nations. Selain Sekjen yang kita sangat familiar adalah Dewan Keamanan gitu ya. Tapi sebenarnya selain ada Sekjen, ada Dewan Keamanan, ada council-council lain gitu, mulai dari Economic and Social, kemudian Trustee, International Court of Justice, mungkin teman-teman sudah sedikit familiar, karena pernah dibahas ketika Indonesia dengan Malaysia pada saat itu bersengketa, kemudian sengketanya dibawa ke International Court of Justice. Oke, yang pertama adalah General Assembly. Jadi ini main deliberatifnya, gitu ya. Disinilah kemudian para anggota dari UN, termasuk juga permanent observer, berkumpul untuk berdiskusi, berdebat, dan membuat policy making, gitu ya. Dan di General Assembly setiap tahunnya akan memilih GA President, di mana dia akan menjabat selama 1 tahun. Jadi kalau GA Presidents ini posisinya dia berada di bawahnya Secretary General. Decisions on important questions such as those on peace and security, admission of new members and budgetary matters, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak isu-isu global yang kemudian dibahas di forum General Assembly. Selanjutnya ada Security Council. Jadi kalau Security Council berdasarkan UN Charter itu terdiri atas 15 member, 5 member permanen, Dewan Keamanan tetap tadi, dan 10 non-permanent members atau Dewan Keamanan tidak tetap. Each members has 1 vote, jadi setiap members itu punya vote, tapi yang luar biasa hanya 5 permanent members inilah yang kemudian punya hak veto. Artinya kalau 10 non-permanent members ini vote yes misalnya, tiba-tiba 5 permanent members ini salah satunya ada yang vote no, maka 10 vote yes dari non-permanent members akan gugur. Itu yang kemudian jadi agak sedikit ketidakadilan ya sebenarnya. Under the Charter, all member states are obligated to comply with Council decisions. The Security Council takes the lead in determining the existence of a threat to the peace or act of aggression. Jadi memang tugas utama atau primary responsibility dari Security Council adalah mengurusi masalah perdamaian, stabilitas stabilitas global, utamanya mengenai isu konflik perang dan damai, konflik dan lain sebagainya. Jadi fokusnya memang di situ. Cuman kalau kata teman saya itu lebih kayak cherry picking sih, jadi kayak pilih-pilih. Kadang ada di satu konflik yang kemudian Security Council do nothing, bahkan tidak bereaksi apa-apa. Ada di konflik lain yang reaksi dari Security Council itu cukup agresif. Contohnya ketika masalah konflik di Ukraina yang melibatkan Rusia. Reaksi dari Security Council pada saat itu cukup agresif sekali. Ini yang kemudian sampai langsung segera memberikan sanksi kalau saya tidak salah pada saat itu kepada Rusia.
Israel kayaknya nggak pernah dikasih sanksi deh sama Security Council-nya PBB. Nggak tahu deh ya kalau saya salah. Tapi banyak pihak yang kemudian mengkomparasikan pada saat itu Rusia cukup cepat diberikan sanksi oleh Security Council, oleh 5 permanent members-nya pula pada saat itu, ada resolusi yang dikeluarkan. Begitu pula dengan Korea Utara ketika mereka uji coba nuklir dan lain sebagainya, cepat sanksinya diberikan, tapi ketika isu-isu lain, gitu ya, Security Council tuh seakan tutup mata dan tutup telinga. Ini yang agak disayangkan sebenarnya. In some cases, the Security Council can resort to imposing sanction or even authorize the use of force to maintain or restore international peace and security. Ya, kalau kalian pernah dengar pasukan perdamaian PBB, nah mereka bekerja di bawah Security Council. Meskipun sebenarnya dalam mandatnya, tahu saya pasukan perdamaian PBB itu tidak boleh menggunakan kekerasan. Jadi dia hampir sama seperti tentaranya Jepang. Jepang itu kan punya tentara yang namanya pasukan bela diri, gitu ya, self defense forces. Berdasarkan konstitusinya, self defense forces Jepang itu tidak boleh digunakan untuk menyerang. Jadi hanya untuk mempertahankan diri, gitu. Kecuali kemudian Jepang sedang diserang, baru kemudian self defense forces-nya boleh membela diri, gitu ya. Jadi kecuali digampar dua baru boleh balas gampar. Nah, pasukan perdamaian PBB itu konsepsinya sama seperti itu. Jadi dia hanya boleh menjaga dan menjamin, gitu ya, maintaining international peace and security saja. Menjaga, memastikan terciptanya perdamaian di satu wilayah yang pernah berkonflik. Tapi untuk kemudian menggunakan kekerasan, gitu ya, atau menggunakan senjata, itu mereka dilarang. Gitu. Meskipun setahu saya sih di beberapa kasus gitu ya, ada yang kemudian mereka terpaksa menggunakan itu. Kalau kalian tahu film Hotel Rwanda, itu adalah salah satu contoh paling baik untuk melihat bagaimana sih peranan dari UN Peacekeeping, pasukan perdamaian PBB dalam menjaga satu konflik. Di situ case-nya adalah di Rwanda. Jadi memang pada saat itu pasukan perdamaian PBB tidak bisa berbuat banyak gitu ya. Ketika terjadi konflik antara dua suku yang berbeda. Adek, silahkan. Ibu, Yes. kan PBB kan udah buat Dewan Keamanan yang tetap sama nggak tetap tuh. Tapi kenapa Kristen ini masih nganggap PBB itu bonekanya AS? Nganggap kayak PBB ini nggak gitu nggak Bu, kayak menjalani keamanan, tapi kayak cuma ngurusin hal-hal yang ya kayak sederhana gitu, yang apa ya, maksudnya yang disorot di apa ya, Bu. Oke, mungkin menurut saya ini ada kaitannya dengan kondisi pasca Perang Dingin. Jadi pasca Perang Dingin, gitu, setelah Perang Dunia Kedua, memang beberapa negara seperti Inggris, Prancis itu udah mulai loyo ya kekuatannya. Mereka tidak fokus lagi membangun kekuatan secara politik dan militer. Mereka fokus memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial di dalam negeri masing-masing. Meanwhile, ada dua negara nih, Uni Soviet dan juga AS yang kemudian saling bersaing untuk memperebutkan power dan pengaruh. Dan ketika tahun 91 gitu ya, Uni Soviet itu runtuh, otomatis pemenang dari Perang Dingin adalah Amerika Serikat. Nah, ini menyebabkan dunia itu pernah berada dalam kondisi di mana hanya ada satu kekuatan tunggal, yakni Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat itu adalah salah satu dari 5 permanent members ini tadi. Sehingga wajar ketika kemudian dia menjadi kekuatan tunggal di dunia, dialah yang kemudian mengendalikan United Nations, gitu, dengan hak vetonya dan lain sebagainya. Saat ini kan permasalahannya, saat ini dunia sedang berubah. Kondisi dunia internasional itu saat ini sedang berubah. Kekuatan saingannya AS, meskipun orang sempat beberapa 3-5 tahun lalu tuh orang sempat membahas bahwa Rusia mulai bangkit, akankah kemudian akan terjadi perang dingin jilid 2 antara Rusia dengan Amerika Serikat. Tapi nyatanya kemudian isu itu mulai landai, mulai terlupakan seiring dengan harmonisnya hubungan Donald Trump dan Putin. Nah, sekarang justru yang diperhatikan adalah kebangkitan dari Tiongkok. Ini yang sebenarnya tidak diduga-duga oleh Amerika Serikat. Gitu.
ya dunia harus beradaptasi dengan perubahan ini, termasuk Amerika Serikat. Amerika Serikat harus mengakui bahwa masa di mana dia menjadi kekuatan tunggal dunia itu sudah lewat. Saat ini ada kekuatan-kekuatan baru yang muncul di dunia. Salah satunya adalah Tiongkok. Makanya ya Amerika tuh agak insecure sekali dengan Tiongkok. Gitu. Pun sebenarnya Amerika nggak bisa melupakan Rusia ya. Menurut saya, ketika Amerika terlalu fokus dengan Tiongkok, bukan tidak mungkin Rusia tiba-tiba memberikan satu kejutan. Rusia itu tetap harus diperhitungkan sebagai saingan Amerika Serikat. Karena itu udah jadi salah satu janji kampanyenya Putin, itu udah jadi ambisinya Putin, makanya kemudian di Rusia sana Putin tuh merubah undang-undangnya, konstitusinya dia rubah, yang memungkinkan dia, si Putin, untuk menjabat sebagai presiden seumur hidup. Jadi bisa sampai 2036 tuh masih dipimpin oleh Putin. Nah ini yang kemudian jadi menarik sebenarnya. Nah kalau kemudian tadi ada tanya, kok kesannya PBB ini ada seperti bonekanya US ya, bonekanya Amerika Serikat. Yaitu karena kondisi di mana AS yang cukup lama berada dalam posisi dia adalah kekuatan tunggal. Dan sampai sekarang tuh AS tuh kayak masih belum terima, ternyata ada negara-negara lain yang saat ini mulai menyaingi kekuatan dia. Itu menurut saya, Adek, mudah-mudahan menjawab. Silakan Cindy. Ibu, saya mau nanya terkait yang hak veto itu. Kayak saya sempat kayak bertanya gitu kan, kenapa sih harus ada hak veto gitu kan. Terus di semuanya saya baca itu semuanya keterangannya cuman to kayak preserve peace and stuff like that gitu kan. Tapi yang jadi pertanyaan tuh kayak nggak ada apa sih argumennya gitu yang jadi rasionalisasinya mereka tuh yang nge-formulate UN Charter dulu itu tuh harus netapkan mekanisme hak veto gitu. Kayak apa nggak dimikir gitu kan kalau misalnya ngasih hak veto tuh kan kayak ngasih ultimate power gitu kan. Jadi itu kan bertentangan langsung gitu kan sama peace and equality gitu. Jadi kalau menurut Ibu sendiri apa sih yang mendasar ya, apa sih rasionalisasinya mereka gitu bikin itu gitu loh. Itu Bu yang jadi pertanyaan saya. Makasih Bu. Oke, thank you Cindy. Mungkin jawaban saya tidak akan sepenuhnya menjawab gitu ya, karena kan kalau kita mau tahu logiknya mereka, kita harus panggil ini dulu ya, panggil orang pintar dulu untuk bisa ngobrol ya, main jelangkung dulu lah ya, at least gitu kan. Tapi gini, kira-kira gini, ketika pasca Perang Dunia Kedua gitu ya, banyak yang kemudian mengatakan bahwa kegagalan LBB ketika semua negara itu di-treat equal katanya. Jadi tidak ada satu yang superior gitu, nggak ada satu yang superior di situ. Sehingga kemudian untuk menjamin, yang pertama PBB tidak mengikuti jejaknya LBB gitu ya. Yang kedua, tidak terjadi lagi perang dunia, maka harus ada negara-negara yang diberikan hak lebih, yang diberikan privilege lah sederhananya. Harus ada negara-negara yang diberikan privilege. 5 negara yang diberikan privilege ini dianggap mampu menjaga perdamaian dunia. I know it doesn't make sense at all. It's a fucking bullshit. Pardon my language, but it is gitu ya. Sama kayak kalau kita berbicara IAEA gitu ya. Beberapa negara-negara maju itu diperbolehkan untuk memiliki teknologi nuklir. Beberapa negara-negara maju itu diperbolehkan untuk memiliki senjata nuklir. Bukan hanya teknologi loh ya, kita berbicara senjata. Mereka diperbolehkan. Pertanyaannya, ketika ada negara seperti Iran yang kemudian sampai sekarang tidak terbukti sedang mengembangkan senjata nuklir, ya kan Iran tuh dari awal bilang saya bikin nuklir tuh untuk pembangkit listrik. Mereka bilang seperti itu. Dan dari hasil investigasi IAEA pun mereka tidak menemukan adanya teknologi untuk membuat senjata nuklir gitu. Tapi Amerika kan ngerasa insecure. Sederhananya kenapa Amerika boleh, kenapa negara lain tidak boleh? Alasannya adalah Amerika dianggap sebagai negara yang stabil, yang akan menggunakan teknologi nuklir dengan bijak. Artinya kalau Amerika tuh punya teknologi nuklir, entah itu PLTN gitu ya, pembangkit listrik tenaga nuklir, atau senjata nuklir, it's fine karena Amerika akan bisa menggunakan itu secara bijak. Sementara kalau negara lain, such as Iran,
punya senjata nuklir atau Korea Utara punya teknologi nuklir gitu ya, mereka tidak akan bisa menggunakannya secara bijak. Dasarnya apa gitu? Itu yang kemudian logiknya nggak make sense-nya tuh di situ. Dasarnya apa ketika AS menilai, saya berbicaranya penilaian AS, bukan penilaian PBB. Mereka bisa menggunakan secara bijak, sementara Korea Utara ataupun Iran tidak bisa. Gitu. Harus balik ke realis akhirnya, gitu. Atau saya harus balik ke konsep, teori neorealis. Dalam teori neorealis itu dijelaskan beberapa jenis threat atau beberapa jenis ancaman. Menurut Amerika, ketika kekuatan nuklir dimiliki oleh lawannya, itu yang jadi dasar Amerika mengatakan bahwa lawannya ini tidak akan bisa bijak menggunakan tenaga nuklir tersebut. Coba lihat ketika tenaga nuklir itu digunakan oleh kawannya, Australia. Insecure nggak AF? Enggak, santai-santai aja dia. Ya kan? AUKUS loh, di dalam AUKUS itu salah satunya adalah punya kapal selam bertenaga nuklir, itu kan luar biasa. AS fine-fine saja karena Australia adalah kawannya, ponco kental gitu. Sementara kalau Korea Utara ataupun Iran itu adalah lawan dari Amerika Serikat. Jadi logiknya sebenarnya jatuh pada logiknya AS mostly. Gitu. Kalau dulu sih waktu, dan itu sebenarnya tidak mengherankan ya, kalau setelah pasca Perang Dunia Pertama, saya lupa nama perjanjiannya gitu, ada Rotterdam atau apa ya, itu saya lupa nama perjanjiannya. Itu setelah Perang Dunia Pertama, Jerman dipaksa untuk menandatangani perjanjian tersebut. Yang kemudian menurut orang Jerman, utamanya Hitler, itu cukup menampar atau membuat malu Jerman. Makanya itu yang memotivasi Hitler untuk memicu Perang Dunia Kedua, gitu, perjanjian yang pasca Perang Dunia Pertama tadi, yang dibuat secara sepihak oleh negara-negara pemenang perang. Dan itu tidak hanya terjadi satu kali sebenarnya. Kalau kalian tahu perjanjian San Francisco, atau tadi saya bahas tentang pasukan bela dirinya Jepang, kenapa negara sebesar Jepang itu justru tidak punya teknologi militer yang luar biasa gitu ya. Itu karena dia dibatasi oleh konstitusinya, pasal 9 kalau saya tidak salah, sesuai dengan perjanjian San Francisco. Perjanjian San Francisco itu ditandatangani oleh Jepang dan juga Amerika Serikat. Amerika Serikat lebih tepatnya memaksa Jepang untuk menandatangani perjanjian itu. Di mana dalam perjanjian San Francisco dituliskan bahwa Jepang berada di bawah payung keamanan Amerika Serikat. Sehingga Amerika Serikat boleh membangun pangkalan militer di Okinawa. Dan juga membuat Jepang tidak boleh memiliki pasukan militer kecuali self-defense forces. Artinya kalau Jepang diserang oleh negara lain, maka yang bertindak adalah Amerika. Kan luar biasa generousnya, besar sekali hati Amerika itu membantu Jepang, saudara-saudara. Tapi itu menunjukkan keegoisan dari AS. Kenapa AS melakukan ini gitu ya, berkali-kali dia melakukan ini, balik lagi sebenarnya ke pertanyaan Ade tadi akhirnya, bahwa AS ingin menjamin hegemoninya di dunia. Dia ingin memastikan bahwa dia akan menjadi kekuatan tunggal untuk waktu yang panjang. Pun ketika misalnya muncul saingan gitu ya, negara-negara lain yang menyaingi AS, peran AS sebagai kekuatan dunia itu tidak akan bisa digeser. Mereka memastikan ini. Itu menurut saya yang kemudian ya kalau kita berbicara logik ya, logiknya at the end of the day kita harus balik ke teori realis, ke teorinya neorealis, tentang power, tentang pengaruh, dan tentang ancaman. Ujung-ujungnya balik ke sana. Gitu. Makanya ya pembicaraan mengenai apakah kemudian hak veto ini bisa dihapuskan atau tidak, itu kan tidak pernah dibahas di level negara. Termasuk di 5 permanent members ini mereka tidak pernah membahas itu. Itu hanya dibahas ya di diskusi debat kusirnya akademisi HI saja. Gitu kurang lebih sini. Kalau Anda confused, saya juga confused dengan logiknya AS gitu ya. Let's say it, I'm gonna be blunt ya, bahwa it's a bullshit. Ya, sistem-sistem internasional tuh kadang-kadang kayak gitu kok, kadang ngeselin emang gitu ya. Jadi yang ngeselin tuh bukan hanya sistem yang ada di Indonesia, sistem internasional juga kadang-kadang ngeselin. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Oh iya,
masalah perjanjian Jepang sama Amerika Serikat itu kan kenapa nggak seperti terjadi kayak Jerman sama Amerika Serikat yang dulu, Bu? Kan dulu juga dibatasi Jerman yang akhirnya membuat Perang Dunia Kedua terjadi. Nah, Jepang ini kok bisa, Amerika Serikat ini kok bisa menekan Jepang supaya nggak terjadi pemberontakan seperti yang terjadi di Jerman nih, Bu? Oke. Jadi gini, Amerika Serikat itu ketika sebelum ada bom Hiroshima dan Nagasaki, jadi mereka itu pertama kali nyampe itu di Okinawa. Dan ketika mereka nyampe di Okinawa, kalau saya nggak salah tuh dalam sejarah dibilangnya The Battle of Okinawa. Ketika mereka nyampe ke Okinawa, mereka melihat bahwa Okinawa adalah satu pulau yang strategis. Jadi dia pulau yang strategis, kenapa? Karena bisa kalau si AS ini mau menyerang Timur Tengah itu dekat, mau ke Asia Timur juga dekat, gitu ya, kecuali ke Rusia, setahu saya. Ini yang menyebabkan pangkalan militer Okinawa itu udah diincar banget sama AS. Sehingga ketika kemudian Jepang kalah, maka isi perjanjiannya berbeda dengan Jerman. Kalau di Jerman tuh AS memang tidak ada niatan ingin membangun pangkalan militer. Beda dengan di Jepang. AS melihat bahwa Okinawa itu adalah posisi letaknya itu amat sangat strategis sekali untuk dijadikan pangkalan militernya Amerika Serikat. Bahkan jauh lebih strategis dibandingkan pangkalan militer di Darwin, Australia. Makanya mau sampai kapanpun pangkalan militer di Okinawa itu tetap dipertahankan oleh AS. Saya lupa tahun 2000 sekian, awal tahun 2000, sempat ada perdebatan panjang di Jepang terkait untuk relokasi pangkalan militer AS di Okinawa, mau dipindah ke Guam pada saat itu. Tapi itu hanya, kalau nggak salah, terhenti sampai tahun 2009 kalau saya tidak salah. Itu berhenti dan tidak berlanjut lagi. Malah saat ini fasilitas di pangkalan militer di Okinawa itu ditambah. Jadi kalau ditanya kenapa, balik lagi AS punya kepentingan di sana. AS punya kepentingan. Kalau tidak ada isi perjanjian San Francisco yang memperbolehkan AS untuk membangun pangkalan militer di sana, mungkin ceritanya akan berbeda. Tapi AS kan butuh pangkalan militer di sana untuk menjamin hegemoninya di kawasan Asia terutama dan juga Timur Tengah. Dan memang ketika konflik AS di Timur Tengah, intervensi AS di Timur Tengah, pasukan-pasukannya itu banyak dikirim dari Okinawa juga. Gitu. Apalagi sekarang perkembangannya juga ada LCS dan lain sebagainya, nah itu semakin vital peran dari pangkalan militer di Okinawa. Ini udah diperhitungkan AS dari Perang Dunia Kedua belum selesai. Jadi dari tahun 45 awal. Gitu, Herdi. Halo, Bu. Yes. Dari semua perbincangan kita tadi itu kan kita udah bisa ngeliat ya, Bu. AS itu benar-benar hegemoni dan dominasinya tuh kental banget dan sangat mengakar sampai sekarang dari dulu. Nah, sebenarnya yang membuat dia bisa sekuat itu dominasinya itu benar-benar pure dari power yang dia punya atau karena backingan dan dukungan dari sekutu-sekutunya gitu. Dan kalau misalnya sekutu dari AS itu lepas gitu satu-satu dari AS, apa itu nanti bisa berdampak besar terhadap dominasi dari AS. Kalian pernah dengar Henry Kissinger nggak? Pernah dengar nama Henry Kissinger? Pernah, Bu. Diplomasi pingpong kemarin dia datang ke Cina, ke Yes, Tiongkok. betul. Kalau yang belum familiar sama Henry Kissinger, silahkan di-googling ya. Jadi Henry Kissinger itu adalah salah seorang menteri luar negeri AS yang paling legendaris ya. Kenapa dibilang legendaris? Karena dia yang kemudian menyusun rancangan kebijakan luar negeri AS hingga menyebabkan AS bisa jadi sebesar sekarang. Jadi kalau tadi pertanyaannya Ulia, kok bisa ya AS bisa sebesar itu? Apakah karena dukungan dari sekutu-sekutunya atau karena memang dia punya power, pengaruh dan ekonomi yang kuat? Menurut saya itu ada pada sosok Henry Kissinger. Bahkan dalam salah satu buku biografi Henry Kissinger tuh yang cukup menarik adalah bagaimana Kissinger memberikan restu kepada Soeharto untuk melakukan kudeta. Luar biasa sekali itu. Bukunya warna hitam, terus saya lupa penulisnya. Pokoknya ada mukanya Henry Kissinger di situ. Dan itu dikatakan bahwa Soeharto memang kontak dengan Amerika Serikat pada saat itu. Dan memang skenario-nya atau plotnya itu justru dirancang oleh Henry Kissinger. Jadi Henry Kissinger itu adalah otak dari besarnya AS saat ini. Jadi kalau misalnya tadi Ulia bilang, kalau misalnya sekutu-sekutunya meninggalkan AS, apakah AS akan masih menjadi negara yang besar?
menurut saya akan sulit negara-negara sekutu itu meninggalkan Amerika Serikat. Kayak Australia saja contohnya. Australia itu punya hubungan dagang yang besar sekali nilainya dengan Tiongkok. Di tahun 2019, Australia mengorbankan itu. Kan Australia dengan Tiongkok tuh udah mulai konflik dari tahun 2019. Akhirnya karena konflik antara Tiongkok dengan Australia, Tiongkok menghentikan aktivitas perdagangan dengan Australia, yang menyebabkan Australia merugi. Karena partner dagang terbesarnya Australia itu adalah Tiongkok. Jadi Australia tuh rugi secara ekonomi. But it's fine buat Australia. Dia rela menempuh itu demi Amerika Serikat. Udah kayak bucin sebenarnya Australia itu dengan Amerika Serikat. Jadi kalau ditanya, mungkin nggak sih one day sekutu-sekutunya meninggalkan AS? Saya agak meragukan itu. Menurut saya agak berat sekutu-sekutunya, entah itu Australia, entah itu Jepang, atau negara-negara Eropa untuk meninggalkan Amerika Serikat. Gitu ya, Ulia, mudah-mudahan menjawab. Oke, saya lanjut. Nah, yang kedua, ini yang ketiga sih sebenarnya, Economic and Social Council. Jadi sesuai dengan namanya, council yang ini itu ngurusin masalah ekonomi dan juga masalah-masalah sosial. Jadi debatnya itu lebih kepada sustainable development sih, akhir-akhir ini gitu ya. Karena masalah sosial, jadi biasanya lebih pada refugee, migrant, climate change, kemudian bagaimana dampaknya antara lingkungan terhadap ekonomi dan lain sebagainya gitu. Sama seperti Security Council, Economic and Social Council itu juga bertugas untuk membuat policy ataupun recommendation untuk masalah ekonomi, sosial, dan environmental. Oke, selanjutnya ada Trustee Council. Ini juga berdasarkan UN Chapter ada tertera di situ gitu ya. Tugas dan fungsinya juga sudah tertera di situ bahwa to provide international supervision for 11 trust territories that had been placed under the administration of 7 member states. Jadi tugasnya sebenarnya untuk menjamin penciptaan kesetaraan, kesejahteraan di antara negara-negara di dunia. Itu tugas utama dari Trustee Council ini sendiri. Ya. Jadi setahu saya IMF, World Bank itu berada di bawah naungan Trusteeship Council. Jadi kalau ada negara-negara yang kemudian ingin pinjam duit dan lain sebagainya, dia biasanya kan kalau kita taunya minjemnya ke IMF ya, gitu. Taunya pinjamnya ke IMF, ngutang ke IMF, World Bank, tapi mereka kalau berdasarkan UN Charter itu berada di bawah Trusteeship Council ini tadi. Oke, International Court of Justice ini adalah bisa dikatakan kalau di PBB itu seperti badan yudikatifnya. Jadi badan lembaga yudikatifnya. Tujuan dari didirikannya International Court of Justice adalah untuk menyelesaikan sengketa di antara negara-negara anggota UN. Jadi kalau misalnya sengketanya tidak bisa diselesaikan melalui jalur diplomasi, harus dibawa ke pengadilan, gitu ya, maka akan dibawa ke International Court of Justice. Seperti yang pernah terjadi antara Indonesia dengan Malaysia, sewaktu sengketa Sipadan Legitan dan masalah perebutan dan yang lain-lain gitu, antara Indonesia dan Malaysia. Tapi yang paling ramai dulu Sipadan Legitan Indonesia Malaysia itu dibawa ke International Court of Justice. Dan Indonesia kalah. Kenapa Indonesia kalah? Pada saat itu argumen dari International Court of Justice setahu saya adalah karena Sipadan dan Legitan itu dirawat, bahkan ada aktivitas ekonomi yang berjalan di sana karena dilakukan oleh Malaysia, bukan Indonesia. Sehingga Sipadan dan Legitan diberikan kepada Malaysia pada saat itu. Ibu. Yes, silakan, Herdi. Tapi makanan internasional ini kok kurang efektif ya, terutama pada negara-negara Cina, Australia, Amerika Serikat. Mereka sudah diputuskan tapi tidak mau nurutin apa kata Court of Justice. Jadi fungsinya apa sebenarnya makanan internasional ini? Setahu saya LCS itu juga dibawa ke International Court of Justice dan memang ya tidak berdampak besar juga kan hasil dari International Court of Justice terhadap kelanjutan sengketa dari LCS itu, sengketanya masih berjalan. Itu biasa sih sebenarnya menurut saya. Jadi tidak hanya kalau kita berbicara mengenai International Court of Justice,
Kalau kalian lihat resolusi DKPBB saja, itu ada yang ngefek, ada yang nggak ngefek. Ada yang penting, ada yang nggak penting-penting amat. Resolusi DKPBB kepada Rusia untuk kasus konflik di Ukraina itu terbukti tidak berpengaruh besar bagi Rusia. Terbukti tidak menghentikan langkah Rusia untuk mengintervensi konflik di Ukraina tadi. Gitu. Jadi ya memang apa yang dilakukan PBB tidak sepenuhnya berdampak baik gitu. Tapi setidaknya kalau buat saya pribadi setidaknya dalam UN Charter PBB itu sudah memikirkan bahwa dibutuhkan adanya satu lembaga yudikatif untuk menengahi ketika ada negara membersnya yang bersengketa. Meskipun agak-agak jarang sih memang digunakan International Court of Justice ini. Karena memang saya rasa banyak negara-negara yang mulai sadar bahwa International Court of Justice itu kadang juga tidak relevan. Meskipun dalam UN Charter itu dikatakan dia independen sih sebenarnya. Jadi itu bukan hal baru sebenarnya, Herdi, terkait tidak efektifnya International Court of Justice. Oke, saya lanjut ke sekretariat. Nah, kalau sekretariat ini fungsinya dia membantu kinerja dari Sekretari Jenderal, gitu ya. Jadi Sekretari Jenderal kan nggak mungkin kerja sendiri, dia butuh bawahan-bawahannya. Nah, maka bawahan-bawahannya itu bekerja dalam sekretariat ini tadi, gitu. Pemimpinnya atau Chief Administrative Officer-nya itu adalah Secretary General. Tadi udah saya jelaskan, dia dipilih oleh Security Council. Masa jabatannya itu 5 tahun, dan kalau saya nggak salah sih maksimalnya itu 2 terms deh, kalau nggak salah ya, maksimalnya itu dua periode, tapi boleh lebih deh rasanya. Dan kalau saya nggak salah ingat, Presiden SBY itu tuh pernah dipertimbangkan untuk menjadi Secretary General sebelum Ban Ki-moon. Jadi untuk menggantikan Kofi Annan, kandidat kuat malah waktu itu. Dan waktu itu kalau nggak salah Presiden SBY itu belum dilantik jadi presiden, setahu saya belum menjadi presiden ke-6 kita. Gitu. Tapi perdebatannya di Indonesia katanya sih kurang vote, ada yang bilang juga kurang dukungan, ada yang bilang juga ada beberapa negara yang di depan Indonesia bilang akan mendukung tapi nyatanya mendukung yang lain gitu. Jadi ada intrik-intrik politiknya juga. Tapi dari Indonesia itu Presiden SBY yang saya tahu pernah dipertimbangkan untuk menjadi sekjen PBB. Oke, kita langsung masuk ke isunya. Jadi akan ada beberapa isu yang akan saya bahas terkait peranan PBB gitu ya. Kalau kalian mau bertanya, silahkan gitu ya. Yang pertama kita akan melihat bagaimana sih peranan PBB untuk menjaga international peace and security. Bisa kalian di sini lihat di sini kalau udah helmnya biru, udah pasti dia adalah pasukan penjaga perdamaian PBB. Nah, dalam UN Charter gitu ya, apa yang dilakukan PBB untuk menjamin atau untuk menjaga international benar. Nah, apa yang dilakukan PBB untuk menjaga international peace and justice? Jadi ada beberapa hal yang dilakukan oleh PBB. Yang pertama tentu saja melalui diplomasi dan mediasi. Jadi PBB itu juga bisa menjadi penengah atau pihak ketiga untuk melakukan diplomasi ataupun mediasi ketika terjadi konflik di suatu negara. Nah, kalau kalian kemudian bertanya-tanya, kenapa kemudian PBB tidak memediasi konflik Israel-Palestina? Kenapa PBB kemudian tidak memediasi apa yang terjadi di Myanmar? Dalam ilmu diplomasi, untuk dapat menjadi mediator, seseorang itu harus dipersilahkan atau harus disetujui oleh dua pihak yang berkonflik. Misal Ade dan Cindy berkonflik, nggak mungkin tiba-tiba Akbar kayak pahlawan kesiangan datang dan langsung ingin mendamaikan Ade dan Cindy. Nggak seperti itu konsepsinya kalau dalam ilmu diplomasi. Ade dan Cindy harus bersepakat dulu nih kalau mereka mau menyelesaikan konflik dan butuh bantuan pihak ketiga, mereka harus bersepakat mau siapa yang dijadikan mediator. Ade dan Cindy harus bersepakat, oke, kita pilih Akbar. Kalau nggak sepakat, misalnya Cindy pilih Akbar, tapi Ade pilihnya Fikri, ya nggak bisa. Mereka harus pilih orang lain. Dua-duanya harus sepakat. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk Akbar yang kemudian ingin menengahi konfliknya antara Ade dan Cindy hanya karena dia cutting. Nggak gitu juga. Jadi untuk menjadi mediator itu harus mendapatkan persetujuan dari dua pihak yang berkonflik. That's why tidak semua konflik
itu bisa dimediasikan oleh PBB. PBB harus mendapat izin dulu dari pihak-pihak yang berkonflik. Dan biasanya sebelum PBB melakukan mediasi atau diplomasi, ada yang namanya special envoys. Jadi special envoys itu nanti dia kayak apa ya, tim khusus, tim mencari fakta kalau di Indonesia bahasanya. Diterbangkan ke konflik tersebut, kemudian dia akan melihat dan mencari fakta-fakta terkait konflik itu untuk bisa dijadikan alat dalam proses diplomasi maupun mediasi. Sebenarnya detailnya kalau kita berbicara tentang mediasi, bagaimana memediasi konflik utamanya, itu nanti di semester 6, tapi garis besarnya kurang lebih seperti itu. Nah, selain tadi gitu ya, diplomasi dan juga mediasi, hal yang lain adalah peacekeeping gitu. Jadi selain peacekeeping juga ada peace building. Proses peacekeeping, peace building ini mungkin dari istilahnya kurang-kurang lebih gitu, padahal kemudian dia punya dua hal yang berbeda. Peacekeeping itu untuk menjaga perdamaian. Jadi bagaimana kemudian dari kondisi konflik kemudian ke kondisi penciptaan kondisi damai. Dan salah satunya yang bisa dilakukan adalah menjaga civilians atau menjaga masyarakat lokal. Disarmament itu artinya pelucutan senjata, demobilization and reintegration. Kalau di UGM istilahnya namanya DDR gitu ya, disarmament, demobilization and reintegration. Ini fokus pada kelompok-kelompok yang terlibat langsung dalam konflik atau dalam hukum perang internasional dikenal sebagai kombatan. Jadi kombatan itu biasanya mereka pasti punya trauma karena terbiasa ya taunya bangun tidur, konflik, tembak-tembakan sampai tidur lagi gitu ya. Nah, ini yang kemudian harus di reintegration agar mereka bisa beradaptasi dengan kehidupan sebagai former combatants itu tadi. Nah, peacekeeping operation atau operasi perdamaian PBB itu biasanya mendapatkan mandat dari UN Security Council. Jadi mandatnya itu biasanya berbeda-beda ya tiap UN peacekeeping yang diterbangkan atau diterjunkan. Di Indonesia setahu saya pernah ada 2 kali peacekeeping itu untuk kasus Timur Timur. Gitu. Nantilah di semester 6 di kelas mata kuliah konflik, manajemen resolusi konflik, saya akan bahas mengenai lebih detail mengenai operasi perdamaian PBB. Fikri, silahkan. Ya, terima kasih Bu. Mau nanya, perihal pasukan perdamaian itu, pernah nggak sih Bu, itu malah yang dihasilkan itu sebaliknya, malah bukannya terjadi perdamaian, tapi dia cuman menambah kericuhan di tempat konflik tersebut ya Bu. Terima kasih. Oke, thank you Fikri. Ya, itu pernah terjadi. Jadi ada salah satu teman saya yang pernah meneliti tentang kegagalan peace operation PBB di salah satu negara di Afrika, saya lupa nama negaranya. Tapi pada saat itu peace operations PBB ini gagal karena mandatnya tidak sesuai. Artinya mereka bekerja, peacekeeping operation ini bekerja berdasarkan mandat. Mandatnya tuh harus jelas untuk apa dulu. Dan membuat mandat itu tidak bisa sembarangan. Ada special envoys tadi yang kemudian dikirim menelaah bagaimana kondisi konflik di sana, apa yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Kalau mandatnya salah, berarti ya kesalahannya dari special envoys tadi. Jadi menjadi special envoys itu tidak mudah karena dia yang nantinya akan menentukan pembuatan mandat berdasarkan UN Security Council ini tadi. Karena mandat ini menjadi penting untuk keberhasilan peacekeeping operation. Setahu saya di Rwanda itu peacekeeping operation-nya juga pernah gagal. Jadi tidak semua peacekeeping operation itu berhasil, banyak juga yang gagal. Bahkan di satu negara butuh 2-3 kali peacekeeping operation untuk akhirnya berhasil. Itu Fikri. Oke, saya lanjut. Selanjutnya ada yang namanya peace building. Jadi apa bedanya antara peacekeeping dengan peace building? Kalau peacekeeping itu masa transisi, sederhananya ya. Masa transisi dari kondisi konflik ke kondisi damai. Sementara kalau peace building itu adalah kondisi long term, jangka panjang. Menjamin bahwa konfliknya tidak akan pecah lagi di kemudian hari.
Contoh misalnya kita ke lokal ya, konflik di Sampit. Konflik di Sampit itu pernah terjadi tahun 2001. Berdasarkan peace building, seharusnya gitu ya, konflik ini kalau dilakukan peace building, konflik ini tidak akan ada potensi pecah lagi di kemudian hari. Tapi berdasarkan hasil riset saya, peace building di Sampit itu tidak dilakukan oleh pemerintah. Yang dilakukan oleh pemerintah di Sampit itu hanya peacekeeping saja. Setelah tercipta perdamaian, pemerintah tidak melakukan peace building, artinya tidak ada jaminan bahwa dalam jangka panjang atau di kemudian hari, 10-20 tahun ke depan, kondisi konflik di Sampit itu pecah kembali. Itu tidak ada jaminan. Bisa dilihatnya dari mana? Salah satunya masih ada praduga. Kelompok etnis yang berkonflik itu masih ada praduga, belum ada toleransi yang mendalam di antara dua etnis yang berkonflik. Nah, peace building itu menyasar itu. Dia menyasar bagaimana kemudian pihak-pihak yang berkonflik ini bukan hanya sekedar sepakat berdamai, tapi menumbuhkan kembali rasa percaya, menumbuhkan kembali solidaritas, menumbuhkan kembali toleransi, menghilangkan diskriminasi, dan lain sebagainya. Ini yang kemudian jadi jaminan di kemudian hari tidak tercipta kembali konflik. Nah, bagaimana dengan di Afrika? Di Afrika banyak misi-misi perdamaian PBB yang sampai sekarang itu masih berfokus pada aktivitas peace building. Karena konflik-konflik di Afrika itu cukup mengakar kuat, gitu ya. Jadi proses peace building-nya tidak bisa hanya 1 tahun, 2 tahun. Biasanya butuh 5-10 tahun agar proses peace building-nya ini bisa berjalan dengan baik. Bahkan ada di salah satu negara Afrika yang proses peace building-nya itu sampai 15 tahun. Jadi untuk menciptakan peace building memang tidak mudah dan memang butuh waktu yang cukup lama. Oke, selanjutnya ada countering terrorism. Jadi di UN itu juga ada yang namanya United Nations Global Counterterrorism Strategy. Jadi UN itu juga percaya bahwa masalah atau isu terorisme itu adalah menjadi isu global ya sejak tahun 2001 sebenarnya, dan PBB juga berkomitmen untuk melawan segala bentuk terorisme. Makanya kemudian di sana juga ada yang namanya United Nations Global Counterterrorism Strategy. Kemudian ada disarmament. Nah, disarmament ini sebenarnya berkaitan dengan peace building dan juga peacekeeping itu tadi, yakni untuk menjamin masalah senjata, utamanya di negara-negara yang berkonflik. Tapi ada tambahan di dalam disarmament, yakni disebutkan the elimination of nuclear weapons and other weapons of mass destruction and the regulation of conventional arms. Makanya IAEA itu setahu saya masuknya di disarmament ini kan. Awalnya disarmament itu hanya untuk konflik gitu ya, menjaga agar pihak-pihak yang berkonflik kayak Taliban itu kan sebenarnya mereka punya pasokan senjata dari mana, itu selalu jadi pertanyaan tuh. Kalau dalam konflik biasanya yang akan dipertanyakan adalah pihak-pihak pemberontak, mereka dapat pasokan senjata dari mana, dananya dari mana. Nah, itu urusan disarmament. Tapi kemudian ini ditambah tugas dari disarmament terkait juga masalah senjata nuklir dan senjata pemusnahan massal. Oke, isu selanjutnya masalah human rights. Jadi untuk masalah human rights, PBB itu punya Office of the High Commissioner for Human Rights. Gitu. Jadi OHCHR ini tugas dan fungsinya adalah untuk menjamin sistem internasional tidak mencederai hak asasi manusia serta perlindungan dan juga promosi terhadap human rights. Kenapa perlu dilakukan promotion of human rights? Karena ada banyak negara-negara yang sebenarnya masih belum aware dengan isu human rights ini sendiri. Nah, the High Commissioner for Human Rights regularly comment on situation in the world relating to human rights issue and has the authority to investigate situation and publish reports on them. Artinya, High Commissioner for Human Rights itu berdasarkan UN Charter, dia punya otoritas kalau dia ingin menginvestigasi satu situasi yang dianggap telah melanggar hak asasi manusia, termasuk juga mempublishnya kepada halayak ramai. Lagi-lagi, kalau kata teman saya cherry picking gitu ya,
tebang pilih sebenarnya. Ada beberapa isu terbaru dalam perkembangan hubungan internasional di mana High Commissioner for Human Rights itu tidak terlihat batang hidungnya. Nggak usah jauh-jauh, apa yang terjadi di Myanmar itu nggak ada High Commissioner for Human Rights. Ya kalau misalnya mau mengaitkan dengan apa yang terjadi di Papua juga nggak ada High Commissioner for Human Rights, apalagi di Amerika Serikat terkait Black Lives Matter itu juga nggak ada tuh High Commissioner for Human Rights-nya kemudian melakukan investigasi. Jadi sama ya kalau tadi Herdi bertanya apa sih fungsi dan peranan dari International Court of Justice kok sepertinya tidak efisien. Menurut saya The High Commissioner for Human Rights juga do nothing terkait investigasi situasi yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Jadi tugasnya dari OHCHR ini ngapain? Ya hanya promosi human rights saja. Promosinya melalui media sosial tentu saja. Oke, di dalam OHCHR itu ada Human Rights Council dan ada Human Rights Treaty Bodies. Dua-duanya ini untuk mendukung kinerja dari OHCHR itu tadi, yakni promoting and protection of on human rights, gitu ya. Bahkan setahu saya itu juga ada the Core International of Human Rights Treaty setahu saya. Dan setiap member UN itu sudah harus menandatangani Core International Human Rights Treaties ini tadi. Instrumen apa yang digunakan UN untuk menjamin atau untuk menjaga human rights? Jadi ada Universal Declaration of Human Rights, itu yang paling basic sekali. Kemudian ada International Covenant on Civil and Political Rights, ada International Human Rights, kemudian UN Declaration on the Right of Indigenous People, ini baru ditambahkan tahun 2007, karena ada banyak sekali kasus-kasus di beberapa negara di dunia, di mana indigenous people itu kerap kali menjadi korban diskriminasi. Salah satunya yang terjadi di Australia terhadap etnis suku Aborigin. Yang terakhir agak bullshit sebenarnya karena tulisannya adalah demokrasi. Kenapa saya katakan seperti itu? Negara-negara demokrasi itu justru banyak yang lupa ingatan terkait human rights. Salah satunya Amerika Serikat gitu ya, dengan apa yang terjadi dengan Black Lives Matter, kemudian segregasi dan lain sebagainya. Australia pun seperti itu, tidak terlalu jauh berbeda. Australia adalah negara demokrasi, tapi kemudian sampai dengan saat ini masih banyak sekali indigenous people, yakni kelompok suku Aborigin yang kerap kali mengalami diskriminasi rasial. Orang-orang suku Aborigin itu mau sekolah setinggi apapun, tetap sulit cari kerja kalau di Australia. Dan orang-orang Aborigin itu ya kurang-kurang lebih dengan orang-orang kulit hitam yang ada di Amerika Serikat. Mereka image-nya dipandang sebagai orang yang barbar, orang yang suka dengan kekerasan, gemar memperkosa dan lain sebagainya. Makanya di Australia itu 60-70% penjaranya itu diisi oleh suku Aborigin. Mau cuman nyolong buah 1 biji saja, orang Aborigin itu bisa dipenjara sampai 5-10 tahun. Dan orang Aborigin juga banyak yang meninggal di penjara di Australia karena mereka mengalami kekerasan di sana. Yang menarik dari Australia adalah kalau masyarakatnya itu di penjara, mereka akan hilang hak politiknya. Gitu. Jadi semakin banyak orang-orang Aborigin yang masuk penjara, maka semakin banyak juga orang-orang Aborigin yang tidak punya hak untuk berpolitik. Entah itu dipilih ataupun memilih. Nah ini yang kemudian di tahun 2007, General Assembly itu menetapkan adanya UN Declaration on the Right of Indigenous People. Tapi sayangnya, sampai dengan saat ini tidak terlalu berpengaruh banyak bagi kehidupan indigenous people di beberapa negara. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Dalam human trafficking juga ikut campur nggak Bu PBB ini Bu? Dalam apa? Human trafficking, penjualan manusia. Oh, human trafficking. Ya, setahu saya dalam human trafficking itu dia masuknya kan human rights ya, masuk dalam human rights bahwa dalam hak asasi manusia kita punya hak untuk tidak diperjualbelikan. Maka itu juga masuk dalam concern-nya UN. Tapi setahu saya sih untuk urusan human trafficking itu justru banyak INGOs yang bergerak daripada PBB. Gitu ya.
Oke, saya lanjut. Isu selanjutnya adalah supporting sustainable development and climate actions. Jadi untuk agenda sustainable development itu ada 3 yang akan dilakukan oleh PBB. Yang pertama adalah MDGs, Millennium Development Goals. Saya nggak akan cerita panjang lebar apa itu MDGs, apalagi menjelaskan satu persatu isi dari MDGs. Saya percaya di tahap ini kalian udah tahu dan udah familiar dengan MDGs. Kemudian ada 2030 Agenda, jadi ini udah berarti 9 tahun dari sekarang, di mana targetnya adalah ending poverty, zero hunger, good health, quality education, gender equality, clean water, dan lain sebagainya, yang mana ini masih bisa permasalahan-permasalahan yang masih banyak kita temukan di negara-negara berkembang, utamanya Afrika. Dan terakhir adalah Paris Agreement yang saya nggak tahu kelanjutannya bagaimana setelah Amerika keluar gitu ya di eranya Donald Trump, dan di era Biden juga tidak ada tanda-tanda ingin kembali untuk masuk dalam Paris Agreement. Tapi ini adalah 3 agenda yang disiapkan oleh PBB untuk mencapai sustainable development dan juga climate action. Oke, isu yang lain, global issue, saya akan singkat saja karena ada terlalu banyak isu sebenarnya. Jadi saya pilih beberapa isu. Yang pertama adalah masalah atomic energy. Jadi dalam atomic energy ini PBB mengatakan bahwa berdasarkan data yang mereka punya, saat ini ada sekitar 30 negara yang sedang mengembangkan reaktor nuklir, gitu ya. Bahkan mereka catatannya cukup lengkap, 444 nuclear reactors for electricity dan 66 untuk new nuclear plants are under construction. Dan ini konsepsinya sama untuk electricity. Di tahun 2014 ada 13 negara yang kemudian bergantung pada energi nuklir untuk energi listriknya. Artinya sebenarnya PBB mengatakan jika energi nuklir ini ingin digunakan oleh negara untuk kebutuhan listrik seperti yang dilakukan di Jepang gitu ya dengan reaktor nuklir Fukushima-nya, itu tidak masalah sebenarnya menurut PBB. Artinya kalau saya tadi kembali ke yang tadi sempat dibahas oleh pertanyaan Cindy juga gitu, logiknya di mana gitu. Artinya yang menentukan boleh atau tidaknya suatu negara memiliki nuclear plants atau nuclear reactors itu ditentukan lagi oleh Amerika Serikat. Apakah si negara itu kawannya Amerika Serikat atau bukan. Ketika Jepang mendirikan nuclear reactors yang memang untuk electricity, ya dia boleh-boleh saja gitu. Tapi kemudian ketika Iran, Amerika Serikat menyatakan bahwa itu bukan untuk electricity, tapi untuk senjata, dijadikan senjata. Padahal tidak ditemukan bukti-bukti itu. Nah, PBB sebenarnya punya rezim yang namanya IAEA, itu untuk menjamin perkembangan atomic energy, terutama energi nuklir. Bahwa energi nuklir yang dikembangkan tiap-tiap negara itu digunakan untuk electricity. Tahu saya, Indonesia itu pernah punya niatan untuk membangun nuclear reactors for electricity. Pada saat itu niatannya kalau saya tidak salah waktu itu di Jawa Barat gitu. Jujur kalau Indonesia yang bangun nuclear reactor for electricity saya agak khawatir karena gimana kalau kemudian kejadiannya seperti Fukushima gitu. Kayak Jepang kemarin saja ketika tsunami gitu ya di Fukushima, ya itu cukup kewalahan mereka gitu, apalagi Indonesia. Saya agak jujur saya agak pesimis apakah pemerintah kita mampu untuk menjamin masalah kalau misalnya nantinya nuklirnya harus rusak karena bencana alam dan lain sebagainya. Tapi ya alhamdulillahnya itu tidak dilanjutkan lagi sih rencana untuk membangun reaktor nuklir untuk listrik. Oke, isu selanjutnya adalah masalah anak-anak gitu ya. Kalau masalah children's ya di UN ada yang namanya UNICEF yang memang ngurusin masalah kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak di seluruh dunia. Karena setiap anak di dunia itu punya hak untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, kemudian tidak dijadikan buruh, tidak dijadikan tentara gitu ya. Ini yang kemudian dijaga oleh UN melalui UNICEF-nya agar setiap anak di dunia itu dapat mendapatkannya sebagaimana mestinya. Meskipun kemudian menurut saya UNICEF sudah bekerja dengan sangat baik,
Tapi nyatanya permasalahan yang menimpa anak-anak itu masih amat sangat banyak sekali. Jadi PR-nya masih banyak. Kenapa ini bisa terjadi? Karena UNICEF tidak bisa bekerja sendiri. UNICEF juga tetap membutuhkan bantuan dari pemerintah negara tersebut. Jadi kalau misalnya hanya UNICEF-nya saja yang membantu, tapi kemudian pemerintahnya tidak melakukan apa-apa dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berarti, maka permasalahan yang berkaitan dengan anak-anak itu tidak akan bisa selesai. Oke, next, gender. Kalau untuk masalah gender, UN itu punya yang namanya UN Women, itu cukup baru sebenarnya, setahu saya UN Women baru 2010 ke atas kalau saya tidak salah. Ini ya agak cukup terlambat sebenarnya kehadiran UN Women kalau mau dibandingkan dengan UNICEF dan lain sebagainya. But it's okay gitu ya. Ini menunjukkan bahwa PBB berkomitmen untuk menciptakan gender equality. Nah, gender equality ini punya meaning yang berbeda-beda di tiap negara. Artinya, permasalahan yang dihadapi perempuan di tiap negara itu berbeda-beda. Kalau perempuan-perempuan di negara maju, itu mereka udah ngomongin masalah hak bekerja, bukan hak bekerja, jam bekerja, upah bekerja, dan lain sebagainya. Cuti bagi laki-laki gitu. Jadi cuti hamil atau cuti melahirkan itu sebenarnya tidak hanya diberikan, seharusnya tidak hanya diberikan kepada perempuan, tetapi juga laki-laki gitu. Nah itu bahasan mereka sudah lebih ke arah ekonomi untuk negara-negara maju seperti Swedia, kemudian Jepang. Gitu. Bahkan di Jepang bahasannya yang lagi ramai terkait Womenomics, salah satu kebijakan peninggalan dari Abe, Shinzo Abe. Nah, kalau di negara-negara berkembang, gitu ya, gender equality itu bahasannya justru masih pada bagaimana perempuan bisa mendapatkan akses kesetaraan, mulai dari pendidikan, mulai dari pekerjaan, hingga yang sama dibahas kalau di Indonesia dan di India adalah terkait kekerasan seksual. Jadi memang bahasan gender equality ini cukup luas, cukup besar gitu ya. Dan bahasan di negara maju dengan bahasan di negara berkembang itu berbeda satu dengan yang lain. UN Women setahu saya cukup berbuat banyak sih sebenarnya, meskipun kalau mau dikatakan efektif atau tidak, saya belum berani mengatakan apa yang dilakukan UN Women itu efektif. Saya melihat apa yang dilakukan UN Women di India. Jadi di India itu UN Women itu sudah mulai promoting pentingnya kesehatan bagi perempuan gitu ya, karena masih banyak perempuan-perempuan di India yang menganggap bahwa siklus menstruasi itu sebagai sesuatu yang tabu. Gitu. Jadi menstruasi itu dianggap sebagai penyakit, dianggap sebagai kutukan bagi perempuan-perempuan di India. Gitu. Nah ini yang kemudian edukasi-edukasi ini yang mulai dilakukan oleh UN Women. Tapi sampai sekarang memang karena udah membudaya dan mengakar kuat sekali, perspektifnya masih sulit untuk dirubah. Gitu. Jadi perjuangan UN Women menurut saya masih cukup panjang sekali. Oke, isu selanjutnya adalah migrasi. Jadi migrasi ini sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah dahulu bagi UN gitu ya, sejak dulu juga manusia itu memang sudah biasa tuh berpindah dari satu tempat ke tempat lain katanya. Tapi migrasi ini kan sekarang ada yang bentuknya migrasi ilegal gitu ya, seperti yang terjadi di Amerika Serikat dengan perbatasan dengan Meksiko yang akhirnya menyebabkan Donald Trump ingin membangun tembok. Nah itu kan karena ada migrasi secara ilegal. Migrasi secara ilegal akan menyebabkan negara yang didatangi itu menjadi apa ya? Banyak pihak yang mengatakan migrasi secara ilegal itu akan berdampak pada situasi sosial dan ekonomi di negara yang didatangi. Entah itu mulai dari meningkatnya angka kriminalitas hingga sulitnya mencari pekerjaan. Inilah yang kemudian menyebabkan migrasi itu menjadi global issue saat ini. Bagaimana kemudian untuk menjamin tidak ada lagi migrasi secara ilegal. Migrasi beda dengan refugee ya. Jadi kalau kalian belajar tuh sebenarnya ada istilah refugee, ada istilah migrasi, ada istilah IDP. IDP itu internal displaced person.
Jadi kalau IDP itu misalnya kita di Indonesia gitu ya, ada konflik di Papua, kemudian orang Papua itu pindah ke Sulawesi dan ke Kalimantan, itu namanya adalah IDP, International Displaced Person. Displaced means artinya dia terpaksa untuk meninggalkan wilayahnya. Nah, kalau refugee, dia itu lintas border, lintas batas dari satu negara ke negara lain. Itu sebenarnya kalau di hukum internasional ada diatur semua. Nah, kalau refugee, dengan meningkatnya konflik internasional, maka angka refugee juga meningkat di dunia. Gitu. Jadi dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah, maka angka refugee juga meningkat. Begitu juga dengan yang terjadi di Asia Tenggara. Yang terbaru adalah statement dari pemerintah Malaysia yang mengatakan bahwa mereka agak khawatir nih dengan kondisi di Myanmar. Karena khawatirnya kalau Malaysia ikut campur dengan kondisi di Myanmar, yang dikhawatirkan nanti pengungsi dari Myanmar, utamanya etnis Rohingya, itu akan membanjiri Myanmar, katanya seperti itu. Jadi permasalahan refugee ini sebenarnya bagi beberapa negara dianggap sebagai permasalahan yang dilematis. Di satu sisi mereka ingin membantu menyelesaikan konflik yang terjadi di negara tersebut, tapi di sisi lain mereka agak-agak khawatir dengan konsekuensi gelombang refugee itu tadi. Kalau di Eropa saja, setahu saya negara yang mau menerima ya hanya Jerman terakhir, gitu. Hanya mau menerima refugee dari Suriah kemarin. Australia itu sebenarnya menandatangani konvensi terkait pengungsi, artinya Australia itu punya kewajiban untuk menerima pengungsi dari mana saja. Tapi untuk pengungsi Rohingya saja, itu banyak kapal-kapal mereka yang disuruh putar balik dan akhirnya terdampar di Indonesia. Bukan terdampar, mau tidak mau menetap di Indonesia. Padahal Indonesia itu tidak menandatangani konvensi terkait pengungsi itu tadi. Gitu. Tapi kita tetap menerima pengungsi-pengungsi tersebut. Yang nggak kalah penting juga masalah water atau masalah air gitu. Nah, masalah air ini berkaitan dengan climate change, berkaitan dengan perkembangan isu lingkungan di dunia. Ada banyak negara-negara, utamanya di Afrika, yang mulai kesulitan untuk mencari air. Bahkan ada satu jurnal yang saya baca yang memprediksi bahwa di tahun 2050 nilai air itu akan lebih mahal daripada nilai minyak dunia karena kelangkaan air akibat dari climate change. Nah, inilah yang kemudian dia mendapat satu section khusus dari PBB terkait masalah air, utamanya di Afrika. Terakhir adalah masalah youth, masalah anak-anak muda, gitu ya. PBB aware bahwa peranan dari anak-anak muda, utamanya generasi Z, itu semakin meningkat. Generasi Z itu kalau dibilang agent of change, ya banyak pihak yang setuju, karena banyak isu-isu yang kemudian mulai disuarakan oleh generasi Z, mulai dari isu kesetaraan, ya, kesetaraan kelompok seksual, hingga akhirnya masalah climate change, gitu, yang di sini salah satunya Greta yang paling aktif menyuarakan masalah itu. Nah, PBB kemudian berkomitmen untuk melibatkan para generasi muda ini dalam isu-isu yang menurut mereka amat sangat signifikan, gitu. Karena kata PBB, generasi muda ini sebenarnya tidak hanya memaparkan problem yang akan dihadapi oleh generasi mereka di negara yang akan mereka warisi, di dunia yang akan mereka warisi, tapi generasi muda itu juga banyak yang bisa memberikan solusi. Jadi generasi Z ini nggak hanya ngebacot doang, tapi banyak dari mereka yang juga do something to make a better world. Okay, I think that's all. Ini foto terbaru sih, waktu Guterres di COP26 di Stockholm kemarin berbicara tentang climate change, di mana dia mengajak negara-negara di dunia to do something untuk mengatasi permasalahan climate change. Saat ini sih kita masih wait and see apa yang akan dihasilkan oleh negara-negara di dunia dari forum COP26 ini. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, ya, Herdi. Kan kesehatan juga salah satu dari kepentingan PBB kan, Bu. Dan di dunia ini kesehatannya ya PBB sangat acuh nggak acuh, karena salah satunya resolusi PBB sangat sedikit dikeluarkan tentang kesehatan. Bahkan untuk WHO seperti NGO yang lain bergerak
terbatas karena kekurangan resolusi PBB. Nah, kenapa PBB-nya masih kurang terhadap kesehatan? Terutama kan ini pandemi. Mereka tuh sedikit mengurangi resolusi terutama pada vaksinasi COVID-19. Kenapa masih sangat kurang PBB? Padahal itu kan salah satu dari human rights juga, Bu. Oke, ya, setahu saya masalah vaksin, masalah diplomasi vaksin, kemudian akses terhadap vaksin pun itu juga sampai harus disuarakan oleh beberapa aktivis gitu. Bahkan banyak aktivis yang mengatakan akses terhadap vaksin itu sudah harus menjadi basic human rights katanya. Apa yang dilakukan oleh PBB, setahu saya yang dilakukan Guterres itu hanya menghimbau agar negara-negara maju mau membagi akses vaksinnya kepada negara-negara yang memang membutuhkan vaksin gitu. Kalau kemudian sebelum-sebelumnya PBB tidak banyak mengeluarkan resolusi terkait kesehatan, itu benar sekali, karena resolusi yang kerap kali dikeluarkan oleh PBB biasanya mengenai isu security, mengenai isu konflik, isu keamanan. Jadi isu kesehatan itu memang menjadi isu kesekian bagi PBB dan bagi banyak negara di dunia. Padahal pandemi sebelum pandemi COVID kan juga ada pernah terjadi pandemi sebelumnya gitu. Tapi somehow negara-negara di dunia itu tidak belajar dari itu. Bahkan untuk masalah climate change saja ya mereka ketemu sih rutin menghasilkan sesuatu, tapi tidak ada perubahan berarti terhadap dunia ini gitu. Nah, itu juga yang terjadi pada isu kesehatan. Ini dianggap sebagai isu nomor 2. Masih banyak pemimpin-pemimpin negara, termasuk pemimpin UN, yang berpikiran bahwa yang terpenting adalah isu politik, isu ekonomi, dan isu keamanan. Itu yang terpenting. Isu-isu seperti climate change, isu kesehatan, itu jadi isu kelas 2. Gitu. Padahal isu-isu seperti ini yang dipercaya oleh banyak anak muda sebagai isu yang penting. Gitu. Jadi, perbedaan pola pikir sih, sederhananya ya, perbedaan pola pikir antara boomers dan generasi Z menurut saya gitu. Jadi kalau terkait vaksin apa yang dilakukan UN, yang saya tahu ya hanya menghimbau agar negara-negara maju mau memberikan atau mau membagikan akses vaksinnya kepada negara yang membutuhkan. That's it. Apakah itu kemudian diindahkan oleh negara maju atau tidak, ya nggak semua juga kemudian mengindahkan himbauan dari PBB gitu. Makanya kemudian negara-negara berkembang membuat yang namanya COVAX gitu, Hermi. Ya, masalah WHO itu sekarang WHO itu apakah menjadi kiblat dari kesehatan dunia atau malah WHO itu cuma sebagai ya boneka-boneka dari PBB saja atau Amerika Serikat gitu? Oke, kalau dibilang boneka Amerika Serikat enggak sih, karena Amerika Serikat udah nggak, setahu saya sempat keluar dari membernya WHO gitu ya. Donald Trump pada saat itu marah sekali kepada WHO karena dia Amerika tuh udah kasih dana yang cukup banyak kepada WHO, tapi nyatanya WHO tidak bisa mengantisipasi dan memperingatkan negara-negara di dunia terkait pandemi COVID. Makanya waktu itu Trump keluar. Meskipun di hari pertama Biden menjabat gabung lagi tuh. Gitu. Nah, kalau kemudian WHO dianggap sebagai bonekanya AS, rasanya enggak. Cuman kalau dibilang apakah WHO kinerjanya efektif atau efisien, ya enggak juga. Gitu. Seharusnya WHO itu punya peran seperti yang tadi dikatakan Donald Trump. Somehow Donald Trump itu kalau ngomong kadang bisa make sense. WHO harusnya mampu memberikan warning kepada negara-negara di dunia kalau akan terjadi pandemi atau endemi. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, WHO harusnya juga punya peran untuk menjamin negara-negara yang membutuhkan vaksin bisa mendapatkan akses vaksin. Itu udah peranannya WHO sebenarnya. Tapi sayangnya, ya WHO nggak bisa ngapa-ngapain juga. WHO tidak bisa memaksakan negara-negara maju untuk membagi vaksinnya atau menjual vaksinnya dengan harga yang tidak terlalu mahal kepada negara-negara yang membutuhkan vaksin. Gitu. Jadi bahkan untuk promoting kan kelompok anti vaksin itu tidak hanya ada di Indonesia. Hampir di semua negara itu ada orang-orang yang anti vaksin. Nah, kalau kasusnya sudah seperti itu, WHO yang harusnya turun tangan dan mempromosikan bahwa vaksin itu tidak seperti yang mereka bayangkan. Gitu. Sayangnya lagi-lagi WHO nggak berbuat banyak juga. Gitu. Jadi kalau dibilang WHO efektif apa enggak sih, menurut saya WHO tidak efektif. Gitu. Tapi kalau dibilang dia bonekanya AS, enggak juga sih. Nanti ya, WHO itu tidak efektif mungkin karena negara-negara dunia terlalu mengurusi masalah dirinya sendiri gitu ya.
bisa dikatakan seperti itu. At the end of the day ya negara-negara di dunia pasti akan mementingkan kepentingannya dulu gitu. Dan yang lantang berkata seperti itu kan kayak kalian mungkin familiar ya dengan istilah me first gitu yang dipopulerkan Donald Trump gitu. Ya Donald Trump dengan lantang mengatakan me first gitu, Amerika duluan nih, padahal secara tersirat negara-negara lain juga seperti itu gitu. Itu udah sesuai memang dengan teorinya orang realis mengatakan bahwa ketika dalam kondisi terdesak gitu ya, negara will do anything to survive. Negara akan mengedepankan kepentingan mereka di atas kepentingan humanity atau kepentingan orang banyak. Gitu. Pasti yang didahulukan adalah kepentingan mereka dulu. Nah, WHO itu juga setahu saya ya terhambatnya dari dana sih, karena dia membutuhkan pendanaan dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Gitu. Makanya dia nggak bisa tuh mendesak Amerika Serikat atau negara Eropa untuk bagi vaksinnya. Kalau dia terlalu mendesak, maka aliran dananya itu bisa diputus. Kayak Amerika Serikat kan bisa main keluar aja dari WHO dan memutuskan dana yang dia berikan ke WHO. Nah, negara-negara berkembang ini kan nggak punya sumbangsi apa-apa kepada WHO. Gitu. Makanya kemudian itu yang menyebabkan WHO-nya jadi agak berat sebelah akhirnya. WHO ini berarti bukan rezim dong? WHO itu setahu saya rezim sih. Setahu saya masuk kategori rezim dia. Tapi tidak mengikat seperti Uni Eropa ya? Enggak, dia tidak superior seperti Uni Eropa. Ibu, Yes, Ulia? saya mau nanya terkait yang children sama UNICEF tadi. Jadi kan kalau misalnya UNICEF bantu anak-anak itu kan dia bisa lewat ngasih dana gitu kan, terus nyediain makanan, minuman, bangun sekolah, dan segala macam. Nah, kemarin itu saya ada baca berita di Afghanistan. Kan kondisinya sekarang lagi benar-benar parah banget ya, kemiskinannya sampai orang tua di sana itu rela untuk menjual anak-anak mereka demi bisa bertahan hidup, ya demi bisa makan. Contohnya tuh ada salah satu orang tua, jadi dia tuh punya 3 anak, umur 11, 5, sama 2 tahun. Nah, pertama tuh dia menjual anaknya yang umur 11 tahun itu untuk dia bisa beli makanan gitu. Baru setelah itu dia ngejual lagi anaknya yang umur 5 tahun itu. Dan anak-anak yang dijual itu pada akhirnya untuk pernikahan dini gitu, nah Bu, akhirnya kayak gitu. Bahkan nanti kalau misalnya si orang tua ini juga masih belum bisa, anak yang umur 2 tahun itu dijual. Nah, itu UNICEF bisa nggak sih Bu masuk ke dalam situ, ke masalah itu untuk menyelamatkan anak-anak yang dijual tadi, atau kayak mengembalikan anak-anak yang udah dijual untuk pernikahan dini tadi ke orang tuanya atau diselamatkan gitu. Indonesia ya? Kalau Indonesia saya agak tanda tanya sih. Afghanistan. Iya. Indonesia untuk membantu Afghanistan kan ya? Oh, bukan UNICEF. Oh, oke. Kalau UNICEF bisa. Kalau UNICEF bisa, dan itu memang tugas mereka gitu. Jadi UNICEF bisa sebenarnya untuk melakukan intervensi dan kemudian menghentikan praktik tersebut. Tapi lagi-lagi UNICEF nggak bisa kerja sendiri gitu ya. Artinya yang bisa dilakukan UNICEF adalah menjamin anak-anak tadi terbebas dari kekerasan yang dialami. Entah itu kan kita nggak tahu ya, namanya dijual, kemudian pernikahan dini kalau dia di bawah umur itu sebenarnya masuk dalam kekerasan seksual sebenarnya. Karena belum ada konsen dari si anak itu tadi. Nah, UNICEF bisa menjamin itu yang pertama, agar penghentian kekerasan terhadap anak. Kemudian yang kedua, menjamin anak-anak itu terbebas dari trauma. Yang ketiga juga menjamin agar anak-anak itu bisa bersekolah gitu. Cuman untuk menghentikan praktek itu UNICEF nggak bisa kerja sendiri gitu. Yang terjadi kenapa si orang tua ini sampai jual anaknya itu kan karena mereka butuh uang untuk bertahan hidup. Artinya ada masalah ekonomi. Nah, itu yang harus menyelesaikan bukan UNICEF kalau masalah ekonominya. Itu yang menyelesaikan adalah pemerintah Afghanistan itu sendiri. Entah dia minta bantuan dana dari IMF atau World Bank gitu. Itu sih kalau untuk UNICEF menyelamatkan si anak-anak itu tadi bisa. Tapi apakah kemudian nantinya praktek itu tidak terjadi pada keluarga yang lain? Nggak ada jaminan, karena permasalahan kan adalah masalah ekonomi. Artinya akarnya ini, masalah ekonomi ini yang harus dibasmi, nih, yang harus diselesaikan. Nah, bagaimana menyelesaikan akar masalah ekonomi ini? Itu bukan tugas UNICEF, itu tugasnya pemerintah Afghanistan. Gitu. Kalau UN-nya bisa nggak kemudian membantu pemerintah Afghanistan menyelesaikan itu? Permasalahannya, banyak negara, termasuk UN, belum mau mengakui Taliban sebagai pemimpin yang legitimate di Afghanistan.
Kalau kemudian UN membantu, tandanya ya UN secara tidak langsung mengakui bahwa Taliban adalah pemerintahan yang legitimate di Afghanistan. Nah, itu yang dihindarin. Gitu. Termasuk Indonesia. Indonesia, tahu saya dalam statement terakhir Bu Retno kan dia mengatakan tidak mau terburu-buru mengakui bahwa Taliban adalah pemerintahan yang legitimate di Afghanistan. Dia masih mau wait and see dulu apakah benar Taliban akan menjaga janji-janjinya. Gitu. Jadi itu sih yang bisa dilakukan, Bu ya. Oke, saya bacakan pertanyaan dari Fitria. Apakah peacekeeping tadi dapat dipahami sebagai upaya mencampuri urusan ketika ada sebuah konflik yang telah berlarut-larut dan melibatkan kekerasan? Mencampurinya pun apakah lewat jalur diplomatik atau intervensi? Lalu apakah peace building tadi itu seperti bertujuan agar mengurangi resiko terulangnya konflik yang terjadi sebelumnya? Oke. Sebenarnya kalau di hubungan internasional ada bahasa yang dibuat lebih halus, alih-alih bahasa mencampuri urusan ketika ada konflik yang berkepanjangan. Responsibility to protect masih ingat? Masih ingat? Di kelas diplomasi saya ada menyinggung, membahas mengenai responsibility to protect. Nah, dalam responsibility to protect itu bisa dikaitkan dengan peacekeeping. Jadi upaya peacekeeping itu bisa dikaitkan dengan tanggung jawab negara dan masyarakat internasional untuk menjamin terciptanya perdamaian dunia. Gitu. Kemudian peacekeeping itu apakah jalurnya diplomatik atau intervensi? Jalurnya lebih ke diplomatik ya, karena kalau intervensi kan sebenarnya erat kaitannya dengan militer. Gitu. Sementara kalau peacekeeping itu tidak melibatkan militer, karena untuk menjamin peace itu tadi, menjamin terciptanya stabilitas keamanan. Kemudian apakah peace building tadi bertujuan agar mengurangi resiko terulangnya konflik? Iya, betul sekali. Jadi peace building itu tujuannya agar mengurangi resiko terulangnya kembali konflik. Makanya yang disasar itu adalah psychological dan dari masyarakat atau kelompok-kelompok yang berkonflik itu tadi. Bagaimana menciptakan kondisi society yang toleransi, tidak diskriminasi, kemudian solidaritasnya tinggi, dan lain sebagainya. Ini untuk mengurangi resiko terulangnya kembali konflik. Itu tujuannya peace building, dan karena tujuannya itu menyasar pada psikologi masyarakat, maka biasanya peace building itu butuh waktu yang lama untuk dijalankan. Gitu. Orang kalau udah sebenarnya nggak ada sih orang rasis dari lahir ya. Orang itu rasis karena belajar rasis gitu. Anak kecil tuh nggak ada yang rasis sebenarnya. Ketika seseorang tumbuh besar dan menjadi sosok yang rasis gitu ya, kalau katanya Albert Bandura itu dia terpengaruh karena society, terpengaruh karena lingkungan yang membuat orang itu berpikiran menjadi seperti itu. Jadi lingkungan yang membuat seseorang menjadi seorang yang rasis, sederhananya seperti itu. Nah, untuk merubah seseorang dari rasis menjadi tidak rasis itu nggak bisa dalam semalam. Oleh karenanya dibutuhkan proses yang panjang untuk menjamin agar pemikiran rasis itu tidak lagi tertanam dalam diri seseorang. Itu ya Fitria, mudah-mudahan menjawab. Silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan. Materinya hari ini udah saya share di Google Classroom, jadi bisa langsung kalian lihat di sana. Minggu depan tuh kayaknya kita udah materi terakhir. Minggu depan saya sudah materi terakhir tentang The Economic Institutional Trio, dan saya nggak akan kasih tugas lagi ya ke kalian. Jadi nilai tugasnya insya Allah sudah lengkap dari tugas kelompok kemarin. Artinya hari ini nggak akan saya kasih tugas, minggu depan juga nggak akan ada tugas. Minggu depan nggak ada tugas, tapi akan ada final test. Jadi setelah nanti selesai pertemuan minggu depan, nanti akan ada final test. Saya akan share final testnya di Google Classroom. Kalian punya waktu 1 minggu untuk mengerjakan final testnya. Kenapa terkejut 1 minggu mengerjakan final testnya? Terlalu lama ya? Mau 3 hari? Nggak apa-apa juga kalau mau 3 hari. Apalagi ya? Final testnya, iya silahkan Herdi. Final testnya pertemuan ke-16 kan?
Iya betul. Iya. Oke. Kalian dengan Pak Hairul kemarin pertemuan keberapa sih? Kalau saya ngitungnya dengan saya yang jelas ini pertemuan Kemarin kelima. Pak Hairul itu Bu sebenarnya kurang satu pertemuan, jadi satu hari saya jadikan 2 kali pertemuan aja. Oh gitu, ya. Pas di Itu UTS saya jadikan 2 kali pertemuan aja. Oke. Kalau di saya ini kan pertemuan 5 ya kan pertemuan kelima. Terus nanti minggu depan kita pertemuan ke-6. Nanti makanya saya bilang UTS-nya nanti 1 minggu. Jadi dikumpulnya di pertemuan ke-7. Klop 7 pertemuan dengan saya. Gitu. UTS-nya nanti UTS. Final test-nya kayaknya nanti hanya akan ada 2 soal. Hanya akan ada 2 soal. Ya. Nggak pernah pindah kan Bu? Enggak. Pernah. Saya tidak suka ngasih soal yang ada anak cucu satu kelurahan di bawah. Trauma 2 soal. Saya pikir trauma 4 soal yang suruh pilih 2 soal. Enggak ya, saya nggak akan suruh pilih-pilih. Jadi nanti akan ada 2 soal yang harus kalian kerjakan. Gitu. Jadi tidak harus memilih. Ini 4 soal, silahkan pilih 2 di antaranya. Ribut sekali gitu ya. Saya tahu kalian banyak yang trauma gara-gara KLN. Itu sih untuk OI. Ada yang mau ditanyakan? Jadi nggak ada tugas lagi ya. Insya Allah nilainya udah cukup sih sama saya. Saya yang handle 60% nilai kalian. Ya, saya nggak tahu sih kalau dengan Pak Hairul kalian gimana kemarin, ada tugas atau tidak. Tapi tugas kalian, nggak ada tugas. Enak sekali hidup kalian. Tidak Langsung ada tugas. UTS saja kemarin. Langsung UTS aja kemarin berarti? Yes. Oh, luar biasa. Enak ya hidup kalian ya? UTS berkedok kuis. Bapaknya. Kalau dengan saya kemarin semua tugas kelompok udah saya koreksi. Insya Allah nilainya aman. Ada tambahan kan, kemarin tuh ada sekitar mau 19 sampai 20 mahasiswa yang ada nilai keaktifan gitu. Untuk keaktifan itu sebenarnya bukan hanya saya hitung dari yang kemarin ya, dari yang pada saat diskusi pertemuan 3 dan 4, tapi mulai dari pertemuan 1 sampai nanti minggu depan pertemuan terakhir, kalau kalian aktif bertanya ya juga akan ada saya berikan nilai tambahan. Oke, saya coba baca pertanyaan dulu. Ada pertanyaan Bu, yang berarti ini tinggal 2 kali pertemuan lagi kita ya, Bu? Iya, betul. Minggu depan tuh materi terakhir nanti saya tentang trio economic institutionalism. Setelah itu UTS. Tapi nanti setelah itu final test, tapi final testnya nanti di pertemuan 7, jadi tetap dihitung absen saja, Her. Oke. Saya ingin bertanya, apakah ada kondisi-kondisi di mana hal tersebut melegalkan DKPBB untuk melakukan tindak kekerasan terhadap anggotanya? KDRT dong ya. Setahu saya belum pernah terjadi sih, Marcel, di mana DKPBB melakukan tindak kekerasan terhadap kekerasan kayak gimana? Tindak kekerasannya apakah intervensi militer? Kalau intervensi militer, setahu saya belum pernah dilakukan, gitu ya. DKPBB kemudian melakukan intervensi kepada anggota PBB, intervensi secara militer, gitu ya. Setahu saya belum pernah dilakukan. Pun kalau dilakukan biasanya tidak mengatasnamakan DKPBB. Jadi kayak intervensi terkait, lagi-lagi saya harus balik ke Ukraina gitu ya. Kalau terkait Ukraina itu intervensinya dilakukan personal oleh negara-negara Eropa, NATO pada saat itu, dan juga Amerika Serikat. Jadi tidak membawa embel-embel DKPBB. DKPBB posisinya hanya memberikan resolusi kepada Rusia untuk menghentikan intervensinya. Gitu. Jadi DKPBB memang sependek pengetahuan saya belum pernah melakukan intervensi militer kepada negara anggotanya. Jadi kalau intervensi dilakukan, itu biasanya negara tersebut tidak membawa embel-embel sebagai DKPBB, tapi sebagai negara berdaulat. Contohnya kayak intervensinya AS, gitu ya, entah itu yang ke Suriah, entah itu yang ke Ukraina, itu ya sebagai Amerika Serikat, bukan sebagai DKPBB. Begitu, Marcella. Mudah-mudahan menjawab. Masih ada yang mau ditanyakan? Ini hari Kamis, kalian masih pertemuan diplomasi dengan Ibu Yayu? Ibunya ada urusan, jadi diganti hari. Oh, ibunya ada urusan, jadi diganti hari. Oke. Tapi masih ini ya, masih ongoing berarti ya. Tidak ada, begitu dikasih tahu udah nggak ada tugas lagi, langsung nggak ada pertanyaan. Coba kalau tadi saya bilang, saya kasih kuis, tanya semua langsung. Oke,
Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa bisa saya cukupkan pertemuan sore hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi pertemuan terakhir kelas OI minggu depan. Saya tutup kelasnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Terima kasih, Bu.